Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali. Kita lanjutkan materi sebelumnya, yakni membuat bot Telegram welcome group untuk library versi 2. Yang barusan adalah kita belajar tentang membuat template-nya. Maka kali ini kita akan melanjutkan, yakni membuat bot Telegram welcome group masih menggunakan library versi kedua. Lanjutannya adalah membuat button inline ya. Teman-teman pastikan sudah praktek yang di sesi pertama ya, sehingga untuk materi yang ini teman-teman tidak bingung. Oke, langsung saja biar tidak terlalu lama. Teman-teman langsung buka kodenya ya, yang sebelumnya. Sebentar, kode saya buka juga. Nah, ini dia. Oke, sekarang kita akan membuat triggernya ya. Pertama tentu saja adalah triggernya. Nah, sebelumnya kita buat triggernya, kita tambahkan di paling bawah aja ya, di paling bawah. Oke ya, ini ya, ini sesudah diletakkan di ini ya, sesudah reply yang tadi ya, reply set welcome, maka kita tambahkan triggernya di sini. Ini adalah trigger untuk button welcome ya. Nah, di button welcome ini kita akan menggunakan format atau sintaknya ya. Sintaknya adalah set ini ya, button welcome gitu ya, button welcome, atau teman-teman kalau mau nyingkat button saja juga boleh, tapi biar jelas saya di sini ngasih yang panjang nggak apa-apa, button welcome. Kemudian nanti kita izinkan untuk menentukan jumlah kolom button ya, jumlah kolomnya. Nah, jumlah kolom button, kolomnya pakai huruf K ya, huruf K gede, kolom buttonnya. Kemudian adalah sintak URL-nya gitu. Nah, untuk jumlah button gitu ya, ini nanti jumlah button ini kita kasih keterangan ya, biar tidak lupa ya. Untuk jumlah button ini bertipe integer ya, atau angka. Ini banyaknya kolom dalam satu baris gitu ya. Misalnya button 1, button 2 gitu ya. Berarti ada 2 button. Nanti barisnya bawahnya lagi namanya baris ya. Oke, kemudian sintak URL ini, sintak URL kita menggunakan format Markdown ya. Format Markdown itu seperti ini. Nama titelnya ya, titel URL, kemudian titel gitu aja ya, titel, kemudian baru URL-nya ya. Pastikan teman-teman URL-nya itu menggunakan protokol yang benar ya, menggunakan protokol yang benar itu. Jadi protokol yang benar itu adalah HTTP atau HTTPS ya. Nggak boleh langsung misalkan kalau ngetik Google aja, google.com gitu, nggak boleh ya, harus ditambahin HTTPS google.com atau HTTP google.com gitu ya. Nah, sintak protokol yang benar HTTP atau HTTPS. Oke, kemudian nanti ini sintak URL ini bisa multiple ya, bisa banyak, boleh menggunakan enter ya untuk sintak URL dipisahkan
apa aja, boleh spasi, boleh enter, koma, dan lain sebagainya gitu ya. Oke, kira-kira aturan mainnya seperti inilah ya. Oke, dari sini kita coba bikin ininya apa, kita bikin triggernya. Oke, ini teman-teman saya pastikan bahwa materi yang ini sangat rumit ya. Levelnya adalah advance ya. Saya sendiri untuk mempraktekkan ini butuh waktu berhari-hari, terutama untuk menyusun buttonnya ini. Jadi nanti beberapa langsung saya kopas saja biar cepat, ataupun teman-teman bisa belajar sendiri, teman, atau kalau masih bingung boleh berdiskusi di grup Bot Indonesia. Oke, langsung ya kita bikin polanya dulu seperti biasa. Var pola kita bikin seperti biasa, var pola. Yang kita bikin adalah garis miring I seperti biasa. Kemudian kita buat jumping, kemudian boleh standar seru, boleh garis miring, yakni button welcome gitu ya. Kita kasih kemudian tanda ini ya, digitnya kita tangkap untuk berapa kolomnya ya. Button welcome, jumlah button ini ya, jumlah button. Oke, itu aja sih kayaknya ya. Kemudian kita tangkap, untuk nangkap ini kita menggunakan kita copy atasnya ya, kita menggunakan copy yang reply message ini ya. Kita kopas saja, nanti kita modif dari ini ya. Kopas, copy, kita paste di sini. Oke, kita simpan dulu. Oke, logika pertama adalah pengecekan apakah user punya akses atau tidak. Oke, kemudian kita pastikan bahwa dia harus mereply message. Oke, kemudian kita bikin penyederhanaan. Oke, kemudian harus dipastikan bahwa message-nya harus teks ya. Untuk tipe message lain nanti foto, video, dan lain sebagainya teman-teman bisa mengembangkan lebih lanjut ya. Kemudian apakah ini perlu dibuang? Buang pola tidak ya, ini kan tidak ada pola yang dibuang ini sebenarnya. Oke, kita ambil berarti kita asosiasikan ya, kita set variabel ini, bukan dibuang variabelnya ya. Set variabel pesan welcome nya yang diambil dari reply message ya, bukan di message-nya sendiri. Kalau message sendiri isinya button ya. Perlu diingat bahwa message-nya sendiri itu isinya adalah tombol-tombol button, sedangkan yang di reply adalah teksnya. Sedangkan ini yang dalam message welcome-nya adalah yang di reply. Oke. Kemudian kita akan bikin, kita ambil juga pesan welcome-nya. Nah, kalau yang ini adalah pesan welcome-nya dan teksnya, wah ini sudah petir di sini, kembang apinya sudah meletus-meletus di sini ya, karena sekarang sudah hampir setengah 12, 1 jam lagi, hampir 1 jam lagi ganti tahun baru ya. Jadi mohon dimaklumin kalau ada gangguan kembang api ya. Oke, kita lanjutkan. Ini mengambil teks welcome-nya, kemudian kita perlu ambil juga adalah pesan button-nya ya, pesan button-nya. Jadi yang kita ambil adalah pesan button. Pesan button ini adalah baru message teks aslinya gitu ya. Kemudian kita ambil lagi adalah jumlah buttonnya, var jumlah kolom button. Ini adalah diambil dari variabel cocok satu ini ya.
pola cocok 1 nih, pola cocok 1, cocok 1. Nah, ini perlu kita convert ke dalam integer atau angka ya, gunakan parse integer. Nah, ini kita pastikan angka gitu. Kenapa? Biar bisa dilakukan kalkulasi math atau perhitungan lainnya ya, bukan tipe teks gitu. Oke. Nah, jadi kalau user mengetik, nah ada kemungkinan usernya itu mengetik angka 0 ya, makanya kita jagain ya. Jika jumlah column buttonnya adalah lebih kecil daripada 1, maka minimal harus 1 ya, 1, maka kita kasih pesan error, minimal 1, minimal 1 gitu ya. Kemudian boleh juga kita kasih batas maksimal. Teman-teman boleh ngasih batas maksimal juga, boleh tidak. Ya aman sih kasih batas maksimal ya, misalnya maksimalnya 5 gitu ya, maksimal 5. Oke, kita simpan dulu, Ctrl S. Khawatirnya kalau tiba-tiba lampu mati gitu ya. Oke, next. Karena kita menggunakan pola markdown, maka teman-teman kita perlu mengetes ya, membuat regex-nya di sini ya. Oke, kita bikin regex-nya di sini. Kita bersihkan dulu. Contohnya misalnya isi pesan, kemudian ini link 1 https google.com ini ya, kemudian link 2, link 3, link 4 misalnya gitu, link 2, link 3, link 4 ini adalah markdown-nya gitu. Untuk markdown ini agak ribet ya ini. Jadi yang pertama kita ambil dulu yang pola pertama ini ya. Kita ambil pola pertama ini. Pola pertama ini adalah segala ya, kotak dulu ya. Gunakan kotak, berarti kotaknya atau sederhananya begini kali ya. Ini kotak. Nah, ini kotak. Ini oke, kemudian kita ambil kotaknya, kemudian kita ambil isinya ya, isinya ini adalah segala sesuatu yang bukan kotak. Nah, ini kayaknya bakal dapet deh. Nah, ya kan, dapet itu. Jadi yang diambil adalah yang bukan kotak. Oke, kita tangkap, sudah masuk ke grup 1 ya. Sudah masuk ke grup 1. Kemudian baru kita ambil HTTPS-nya. Untuk ambil HTTPS-nya, kita ini dalam kurung ini ya. Kemudian HTTP, boleh ada S-nya, boleh enggak gitu. T garis miring oke ya. Kemudian apa saja boleh ya, kira-kira apa aja selain kurung tutup gitu ya, itu. Kemudian kita plus gitu. Tuh gak dapet ya, apa aja. Bentar, kita ulangin apa aja. Kita ulangin ya, HTTPS garis miring ini ya, garis miring, kemudian apa aja stringnya selain tutup kurung, karena di sini tutup kurung ya. Jadi kita tidak mengambil tutup kurung, kemudian kita plus, kemudian kita ininya kena karakter spesial, kita tambahin ini. Nah, dapat ya. Oke, dapat ya, grup 1. Nah, dapat ya semuanya, full match, link 3,
Oke, tinggal kita bikin grup ya, biar masuk ke grup 2 gitu ya. Biar masuk ke grup 2, kita kurung di sini, jangan salah kurungnya. Nah, oke ya, grup 1 masuk, grup 2 masuk juga. Grup 1 masuk, grup 2 masuk. Biar enak ya, kita kasih nama ya. Misalnya ini adalah judul ya. Misalnya ini kita kasih nama judul. Ini judul, grup judul. Sedangkan ini kita kasih nama grup URL misalnya ya. URL. Nah, jadi ini namanya judul dan ini adalah grup URL. Itu kira-kira. Oke, kita copy ya, ini ya polanya. Kemudian kita, ini bagian yang paling rumit ya teman-teman, kita masukkan di sini. Ini dia. Kita balik, kita uji di sini. Oke, di sini ya. Oke. Ini sekarang adalah proses pembuatan atau penyusunan button. Inti dari materi ini, inti prosesnya ya, yang paling rumit. Oke, kita bikin polanya, kita kasih nama var pola button gitu ya, garis miring GMI ya, global multiple insensitive ini ya. Oke, terus kita bikin variabel, variabel ininya ya, variabel untuk penyusunannya. Saya butuh variabel keyboard karena kita akan menyusun keyboard, tipenya adalah array. Kemudian kita bikin barisnya, jadi per baris nanti berapa ya, barisnya ini juga array. Baris itu nanti isinya adalah berapa tombol, ada berapa button, ada berapa kolom button itu. Kemudian kita kasih var n baris, jadi berapa barisnya, n baris, kita tentukan barisnya, kita mulai dari angka 0. Kemudian kita bikin juga var kolom, ini kolomnya ya, kolom ya, kolom kita bikin array juga. Kemudian var n kolom kita bikin 0 ya. Ini adalah penyusunan kolomnya. Oke. Kemudian sekarang kita ambil isi teksnya, kita parsing isi teksnya menggunakan regex-nya ya. Kita akan memanfaatkan while ya, kita akan memanfaatkan while. Kemudian kita buka, kita tutup. Nah ini kita lebarin dulu biar nggak mumet. Oke, Pak. Apa yang di while? Token baris 232. Ntar kita ganti dulu, kita hapus dulu, kita simpan. Oke ya. While apa? While ini belum diisi makanya error ya. While apa ini? While kita cocok seperti biasa. Oh, kena tombol insert nyala. Oke, kita kasih nama cocok button gitu ya, biar beda. Cocok button ini adalah kita akan memverifikasi pola buttonnya ya, pola button yang ini kita akan exec ya, kita exec, kita exec, kita ambil dari pesan ya, pesan welcome ya, pesan welcome-nya. Bukan pesan button, yang akan kita proses adalah pesan button ya, pesan button. Kita simpan coba. Oke, nggak ada error ya. Oke, kemudian
kita akan bikin tombolnya dulu ya. Kita akan bikin tombolnya, tombol atau button. Ini bahasanya acak-adul ya, kadang bahasa Inggris, kadang bahasa Indonesia. Teman-teman yang biasa menggunakan bahasa Indonesia, teman-teman sedikit-sedikit harus ngerti bahasa Inggris ya. Saya pikir ini bahasa Inggris yang nggak terlalu sulit ya, kayak button, tombol, nggak apa-apa lah, biar ada variasi jenis ini ya. Biar ada variasi pemilihan variabel kita jadi banyak gitu. Oke, lanjut. Tombol, untuk membuat tombol URL kita memanfaatkan TG button ya, yang sudah ada di library versi 2. Kemudian URL ini adalah pertama title, yang kedua adalah judul, yang kedua adalah URL-nya. Kita menggunakan cocok button ini ya, cocok button ini seperti yang ada di sini. Cocok button, kita copy dulu, cocok button, kemudian groups, kemudian judul ya. Oke, cocok button, kemudian karena sudah di group maka kita ambilnya dengan cara group ya, groups, kemudian judul ya, sesuai ini ya, judul, maka di sini juga judul. Oke, kemudian kita copy aja di sini, kemudian koma. Sekarang URL-nya kita ambil URL-nya ini. Nah, kira-kira seperti ini pembuatannya. Ini untuk membuat satu buah tombol ya. Kemudian kita susun barisnya ya, susun dalam barisan ya, susun dalam baris. Kemudian kita push aja nih baris, kita push. Oke, kita push tombolnya. Oke, jadi pertama kita isi barisannya, kita isi tombolnya. Oke, kemudian nanti akan berjejer-jejer ke kanan ya. Jadi contohnya gini nih, tombol atau tombol 1 ya, tombol 1, kemudian ditambah lagi, di-push lagi tombol 2, di-push lagi tombol 3, dan seterusnya ya, di-push lagi. Jadi nge-pushnya ke samping ya, diisinya ke samping. Nah, cuman karena kita ada batasan, tadi di sini ada kita kasih batasan, yaitu jumlah buttonnya ada berapa. Misalnya kalau kita isi jumlah buttonnya 2, maka kita harus membatasi, ini jumlah buttonnya nggak boleh lebih dari 2. Maka kita if dulu, if jika jumlah buttonnya ya, jika kita menggunakan n column ya, n kolom, kita akan manfaatkan jumlah kolomnya ya. Itu bukan barisnya, tapi kita manfaatkan n kolomnya. Kita tambahkan kolomnya, yaitu kolomnya kita tambahkan dulu. Nah, begini kayaknya. Nah, kemudian kita cek n kolom, apakah n kolomnya lebih besar, sama dengan jumlah button, sama dengan jumlah button ini, jumlah button yang ini ya, jumlah button yang ini. Oke, ini kita hapus quarter error ya. Jika iya, maka kita masukkan ke dalam susunan keyboardnya. Susunan keyboardnya karena terdiri dari elemen array, kita kotakin, kemudian ini ya, n baris, kemudian kita isi 0, kemudian kita masukkan barisnya. Oke ya, satu baris, maksudnya baris pertama, baris kedua, gitu, kita masukkan barisannya gitu. Oke, kemudian di sini n barisnya kalau sudah dimasukkan kita tambah. Oke, kita tambah n barisnya biar ganti baris gitu ya. Kemudian habis itu kita reset ya. Habis itu kita reset n kolomnya, kita reset. Kemudian barisnya juga kita reset biar isinya kosong lagi gitu ya.
sini teman-teman butuh logika dan butuh pengetesan yang berkali-kali ya. Bagi teman-teman yang kuliah di informatika, mempelajari hal seperti ini sudah biasa ya, logika seperti ini. Oke, kita lanjutkan. Kemudian setelah dimasukkan, terakhir ini well-nya di sini, well-nya tutupnya di sini. Oke. Kemudian kita masukkan yang terakhir, jika masih ada sisa kolomnya ya, bisa aja kolomnya ganjil gitu ya. Maka jika n kolom lebih besar daripada 0, maka kita masukkan lagi ke keyboardnya. Kita copy aja nih. Oke, kita copy aja. Nah, ini. Oke, sudah selesai. Kemudian terakhir kita tes ya, kita verifikasi, uji pesan, tes text message-nya, dan buton inline-nya. Gitu. Oke ya. Kemudian kita tes. Kita akan menggunakan library ya, send message keyboard ya, send msg keyboard inline ya. Kita akan menggunakan ini. Oke, kemudian message-nya, kemudian ini adalah pesan welcome-nya. Kita hapus saja ini ya, pesan welcome-nya. Kita pakai pesan welcome, ini dia pesan welcome-nya adalah teks, bener. Kemudian kita isi keyboardnya ya, kemudian formatnya HTML, post message. Oke, sudah benar. Oke, jika benar maka kita simpan welcome message-nya, kemudian kita simpan welcome message-nya. Kita simpan juga tombolnya juga perlu disimpan ya, simpan welcome buttonnya ya, kita simpan juga. Oke, kita copy, kita paste, kita simpan welcome message button ini ya. Oke, jika error maka seperti tadi ya di awal, seperti di materi yang sebelumnya, jika error ini biarin aja. Oke, kira-kira begini ya. Bentar, mungkin ada yang keliru, jika error tidak ya. Oke, sudah kita bisa tes ya. Kita deploy, semoga tidak ada kesalahan. Oh, di akhir kita belum return ternyata saudara-saudara ya. Kita return. Di sini belum ada returnnya, bahaya sekali ya. Bentar, kita return dulu. Di atas berarti tidak ada returnnya. Oh iya, jika cocok. Oke, kita return dulu nih, return true gitu aja ya. Tentunya juga kita return juga biar bawahnya tidak diproses lagi. Ini catch. Oke, kita return di sini, return true atau return gini doang juga oke, nggak masalah. Oke, kemudian sekarang kita coba deploy ya, kita tes dulu. Oke, update. Oke, kita tes sekarang. Buka telegramnya, mana telegramnya? Itu dia ya. Ini contohnya, ini pesan halonya di sini. Kemudian kita reply. Kita lihat dulu sintaknya ya. Ini ya sintaknya, button welcome, jumlah kolom ya. Button welcome, jumlah kolomnya misalnya 2. Kemudian kita tulis http, kita format markdown ya, misalnya Bang Hasan gitu ya. Kemudian kita isi dalam kurung https blog.banghasan.com. Oke. Kemudian misalnya kita bikin yang button lagi, Indonesia.
kita kasih linknya t.m.me.indonesia gitu ya. Kemudian kita tambahkan satu lagi yang terakhir, misalnya Google gitu aja deh. Google, kita isi https://www.google.com gitu. Oke, kita tes ya. Tidak jalan, dan message-nya masih ada ya. Ininya betul, cuman send message salah. Button welcome 2. Oke, kita lihat ya. Wah, petirnya, kok petir, petasannya udah mulai meledak-ledak. Oke, kita tes ya. Ini dia, ini set welcome button. Oke, kita cek lagi bawahnya, send message keyboard inline. Kok gak jalan yang ini ya. Lalu nama user, button welcome 2. Coba kita button welcome 2 saja. Ini oke, harus reply pesan betul ya. Oke, kita periksa. Ini ini ada yang sedikit keliru, welcome message buttonnya ya. Ini seharusnya keyboard ya, yang kita simpan adalah keyboardnya. Kemudian kita pakai string ev nya aja ya, kita simpan dalam mode teks, nanti kita akan parse lagi biar aman. Oke, kemudian kita periksa dulu satu-satu. Oke, kita periksa kembali ya. Ini ada kemungkinan kita periksa di react-nya ya. React-nya ini, kurung kotaknya ini harus di accept ya, harus ini karena warnanya agak beda nih. Kita accept ini. Nah, yang kita accept yang ini. Nah, kita accept begini, yang ini juga kita accept begini. Nah, kita tes sekarang. Kita masukkan kembali ke library-nya. Oke, kita masukkan ke sini. Nah, tes sekarang. Kita publikasikan lagi, new update, kemudian kita tes lagi ya. Ini paste. Nah, udah jalan ya. Jadi tadi ada kesalahan react, ada tulisan react di sini. Oke. Nah, jadi begini teman-teman. Sekarang tinggal masih ada satu lagi, yaitu kita perbaiki event join-nya ya. Event join-nya harus diperbaiki. Kita balik lagi ke atas ya, event join-nya. Karena ini event join-nya masih belum menggunakan button, maka kita perbaiki. Bentar, logikanya ya. Oke, kita ambil juga variabel pesan buttonnya. Di sini kan dia mengambil pesan welcome-nya saja, maka kita harus mengambil pesan buttonnya. Itu kita copy aja. Ini kita rapiin dikit ya. Ini kemudian kita ambil pesan, taruh di bawahnya sini ya, biar rapi, biar cantik. Pesan welcome button, pesan button gitu. Apa ya enaknya? Bentar. Pesan button, keyboard ya. Kita kasih nama keyboard. Kita ambil keyboardnya. Ini welcome message buttonnya ya, keyboardnya. Terus kita cek juga nih
ada nggak keyboardnya. Oh, kita cek dulu ya. Kita cek apakah oke, nggak usah, kita cek di bawahnya aja ya. Oke, kita cek di bawahnya sini. Nah, sebelum dikirim aja kita cek ya. Kita cek kirim pesan welcome-nya. Kita cek apakah ada keyboardnya apa enggak. Kalau ada keyboardnya, kita kirim menggunakan inline ya. Kita kirim menggunakan inline. Pesan inline-nya tadi kita kopas aja di sini. Inline, di mana tadi inline-nya? Ini ya, kita copy inline-nya. Oke, kita copy inline-nya di event ini dia. Jika keyboard, maka kita kirim message, kemudian ininya adalah teks ya. Pesan welcome-nya adalah teks karena bukan pesan welcome yang asli, tapi harus disesuaikan ya, harus sudah disesuaikan dengan template. Kemudian keyboard ya, kita masukkan keyboardnya, HTML, post. Kemudian kalau user welcome ya udah biarin aja ini ya. Oke. Kemudian yang terakhir adalah mengirim seperti biasa. Ini kita return ya. Kalau nggak di return, yang bawah ini nanti akan dikirim ya. Kita simpan, kita publikasikan, kita tes. Sekarang kita tes. Oke, kita cek welcome dulu coba ya. Cek welcome. Oh, nggak usah, langsung aja ya. Cek welcome-nya nggak usah. Cek welcome-nya harus benerin juga berarti ya, nggak usah. Oke, langsung aja kita tes. Buka Telegram satu lagi. Mana Telegram satu lagi? Nih, Telegram satu lagi. Kita live group dulu untuk nyoba. Oke, ini ya sudah live. Kemudian kita masuk di sini ya. Kita masuk join group. Wah, nggak jalan. Oke, nggak jalan juga. Apa yang membuat nggak jalan? Oh, I see. Setelah keyboard ini, maka keyboardnya sendiri harus di parse mode dulu. Di parse. Oke, di JSON-nya harus di parse dulu ya. JSON, parse, keyboard. Oke. Kemudian keyboardnya baru diisi. Kita ulang. New. Oke, kita buka lagi, kita keluar dulu ya, kita tes, keluar, kemudian kita masuk lagi, join. Nah, baik teman-teman, akhirnya berhasil juga ya. Sekarang kita tes, misalnya kita bikin 3 tombol ya, kita bikin 3 tombol ya. Oke, kita bikin 3 tombol. Welcome-nya ini, kita replay dari sini, kita copy, nih kita tes menggunakan, ini banget responsif ini ya. Kita copy lagi, kita ulang, kita copy ini menggunakan buttonnya ada banyak gitu ya. Nah ini ya. Ini 2 kita ganti menjadi 4 gitu ya, menjadi 4 gitu ya, set buttonnya 4. Oke, nah 1 2 3 4 1 2. Baik teman-teman, kira-kira kita tes juga ya, sekalian join. Terakhir kita tes live group, kemudian kita mencoba masuk. Nah, ini dia ya teman-teman, berhasil ya. Baik teman-teman sekalian, sekian materi yang kedua atau materi sesi kedua lanjutan dari welcome bot untuk menggunakan button inline yang
dipergunakan secara custom. Terima kasih telah menyimak. Jika ada manfaatnya, silakan klik tombol jempolnya ya. Atau teman-teman jika ada masalah, ada hal-hal yang ingin ditanyakan, silakan di komentar ataupun di grup Bot Indonesia. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.